making disciples, transforming lives. Saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya memberikan judul seperti tema tahun depan, menabur doa, menuai sukacita. Kita akan belajar dari kisah Alkitab tentang kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Bagaimana kedua orang tuanya, Sakaria dan Elisabet, menerima kabar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kitab Lukas ini memang unik. Satu-satunya kitab Injil yang menceritakan kelahiran Yohanes Pembaptis, setelah itu kelahiran Yesus Kristus. Lalu apa hubungannya keduanya? Kelahiran Yohanes Pembaptis itu sangat erat hubungannya dengan kelahiran Yesus Kristus. Tapi kita akan lihat dalam kisah Natal ini, bagaimana kedua orang tua mereka mengalami proses dari Tuhan. Tanpa berlama-lama saya ingin Anda membuka Lukas pertama, kita baca mulai ayat yang kelima. Lukas pertama, kita baca mulai ayatnya yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Sampai di sini dulu, saya jelaskan. Saudara, kata rombongan Abia itu ternyata pada zaman itu imam-imam itu dibagi menjadi 24 grup. Katakan 24 grup. Nah, grup Abia itu adalah grup yang ke-8. Nah, ternyata Sakaria ini bagian dari grupnya Abia. Dan ternyata dari 24 grup itu ada kurang lebih 18.000 imam. Bayangkan. Seluruh jemaat GMS Jabodetabek hari ini di Komben aja belum bisa mengalahkan. 18.000 imam. Kita baca ayat selanjutnya. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, nah sampai di sini. Jadi ternyata mereka itu shift-shiftan. Setahun itu kurang lebih ada 2 kali. Saudara, mereka itu harus menunaikan tugas sebagai imam. Nah, ternyata caranya adalah ayat selanjutnya dikatakan pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab, kenapa kok Sakaria itu melakukan tugas keimaman? Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saudara, setahun itu kurang lebih 2 kali, memang ada pekerjaan-pekerjaan rutin. Tapi Sakaria itu dipilih itu melalui undian, seperti lazimnya. Karena apa? Karena ada 18.000 imam. Jadi dia punya probabilitas untuk dipilih, itu kurang lebih 1:18.000. Jadi saya bisa katakan saudara, terpilihnya Sakaria dari 18.000 imam itu seperti kesempatan sekali seumur hidup. Belum tentu dia terpilih. Karena kenyataannya ini melalui undian bukan giliran, bukan karena nomor. Jadi kalau seseorang dipilih, waduh itu dalam tanda kutip, itu hoki. Karena belum tentu orang itu bisa terpilih walaupun dia seorang imam. Gitu ya. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Jadi di dalam ruang kudus, jadi ada ruang pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Di depan pelataran itu ada mezbah bakaran. Tapi di dalam, yaitu ruang kudus, bukan ruang maha kudus ya, itu ada mezbah ukupan. Yang dibakar di situ adalah kemenyan atau dupa. Sebagai bau wangi-wangian kepada Tuhan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan pembakaran ukupan.
Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Inilah ayat inti. Ternyata Sakaria ini selama ini berdoa. Terjemahan bahasa Inggrisnya, "Your prayer has been heard." Berarti ini bicara tentang persistent prayer. Sakaria dan istrinya itu ternyata berdoa bertahun-tahun. Dan kalau kita lihat kondisi mereka, salah satu doa terbesar yang didoakan bertahun-tahun adalah mereka ingin punya anak. Lalu malaikat itu berkata, "Doamu sudah didengar, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita." Menabur doa akan menuai sukacita. Katakan amin. Dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, tidak akan minum anggur, minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Firman Tuhan hari ini saya akan bagikan ada 3 kondisi hati yang kita harus persiapkan untuk memasuki tahun depan menabur doa. Atau 3 kondisi hati yang membuat kita ini bisa efektif di dalam menabur doa. Saudara, pastikan saudara memasuki tahun baru nanti, Anda itu tetapkan sebuah tujuan mengapa Anda berdoa. Apakah Anda berdoa untuk kebangunan rohani? Berdoa untuk jiwa-jiwa? Atau apakah Anda berdoa untuk lahirnya pemimpin-pemimpin? Atau saudara berdoa untuk terobosan rohani dalam kehidupan Anda? Entahkah itu personal revival, terobosan rohani dalam hidupmu secara personal ataupun keluarga Anda? Anda perlu menetapkan sebuah tujuan mengapa Anda berdoa. Dan itu harus menjadi doa yang Anda tekuni untuk Anda doakan. Atau mungkin itu pergumulan pribadi. Kalau hari ini Anda bergumul tentang anak-anak saudara, jadikan itu sebuah tujuan mengapa Anda berdoa. Dan doakan dengan tekun, katakan amin. Apakah Anda bergumul dengan pekerjaan atau bahkan Anda bergumul untuk terobosan keuangan, saya nggak ngerti. Anda punya situasi masing-masing. Tapi melalui gembala sidang kita, Pastor Philip, tahun depan itu adalah tahun di mana kita semua tanpa terkecuali, kita harus menabur doa. Ada amin. Dan saya mendorong Anda, karena gereja itu adalah rumah doa, dan gereja itu bukan hanya gedungnya, tapi umatnya. Saya berdoa masing-masing jemaat tanpa kecuali Anda menghisapkan diri dalam kegerakan doa yang ada di gereja lokal Anda. Hisapkan diri Anda supaya Anda ikut menabur doa di situ. Katakan amin. Sakaria dan Elisabet itu berdoa seolah-olah kata your prayer has been heard. Doa-doamu selama ini, doa yang persisten itu sudah didengar. Jadi ini bukan doa yang sekali lalu asal ucap. Tapi Anda perlu tekun mendoakan sesuatu tahun depan. Katakan amin. Dan hisapkan diri Anda masuk dalam kegerakan doa. Entah kalau di awal tahun nanti ada kegerakan doa puasa, ikut. Nanti kita akan jadwalkan ada doa semalaman, please ikut. Ada amin? Nah, tapi sebelum kita masuk di situ, saya ingin membagikan ada 3 kondisi hati atau kondisi hati yang perlu Anda persiapkan untuk supaya Anda itu bisa menabur dalam doa itu dengan efektif. Belajar dari kehidupan Sakaria dan Elisabet. Yang pertama, saudara. Ya, Anda harus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Coba kita baca sekali lagi ayat yang ke-6.
Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, bereskan semua dosa. Bereskan hati kita yang salah. Karena Alkitab berkatakan, saudara, hati kita ini akan memancarkan kehidupan. Kalau hati kita tawar, hidup kita akan tawar. Kalau hati kita salah, hidup kita akan salah. Kalau hati kita jahat, hidup kita akan jahat. Kalau hati kita gelap, hidup kita akan gelap. Kalau hati kita ini najis, hidup kita akan najis. Sebaliknya, kalau hati kita itu benar, maka hidup kita akan benar. Jadi yang pertama, pastikan Anda punya hati yang benar. Pastikan Anda hidup benar. Memasuki tahun yang ke depan ini. Bereskan semua unfinished business dalam kehidupan Anda. Kalau ada dosa yang belum diakui, kalau ada dosa yang belum ditinggalkan, kalau Anda belum bertobat, momen Natal ini adalah momen di mana Anda memutuskan untuk bertobat. Katakan amin. Karena Yesaya 59 itu ngomong, bukan karena Tuhan itu tuli, bukan karena tangannya itu kurang panjang sehingga dia tidak bisa mendengar doamu atau menjawab doamu. Kita baca Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah atau penghalang antara kamu dengan Allahmu ialah segala dosa atau kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala apa saudara? Dosamu. Jadi ternyata dosa kita itu adalah penghalang atau perusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan dosa kita adalah penghalang dari doa kita. Ada beberapa doa itu gak dijawab. Memang ada beberapa alasan. Bisa karena kurang iman atau ragu-ragu tidak percaya. Bisa karena memang belum waktunya Tuhan. Atau bisa memang jawaban Tuhan itu tidak. Karena Tuhan punya rencana yang lain. Katakan amin. Kalau Tuhan jawab tidak itu berarti Tuhan itu punya yang lebih baik. Itu beberapa alasan. Tapi jangan lupa ada alasan berikutnya. Kenapa doa tidak dijawab? Karena Anda tidak hidup benar. Saudara. Dan itu merupakan penghalang. Makanya Alkitab katakan kalau Anda seorang suami itu kekerasan dalam rumah tangga, Anda gak menghargai istri. Alkitab itu katakan doa suami itu terhalang. Pernah baca kan ayatnya? Jadi make sure hati kita benar, hidup kita benar. Sakaria dan Elisabet, keduanya dikatakan mereka benar di mata Tuhan. Kita ini bisa kelihatan benar di mata manusia, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Dan kalau sampai Alkitab mencatatnya itu pujian tertinggi dalam kehidupan seorang manusia. Sakaria dan Elisabet itu dicatat di Alkitab hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan mereka itu hidup menurut perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Hari ini pastikan saudara, Anda hidup benar. Karena Alkitab berkata juga, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Katakan amin. Dan bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Nah, dari mana Anda bisa berdoa dengan yakin atau dengan iman kalau hatimu menuduhmu? Kalau hidupmu nggak benar. Makanya dikatakan bukan doa yang benar besar kuasanya. Bukan, tapi doa orang yang benar. Ada amin. Jadi yang pertama-tama adalah Anda perlu jadi orang benar. Elisabet dan Sakaria, mereka hidup benar di hadapan Tuhan. So, di momen Natal ini adalah kesempatan untuk kita coba renungkan kira-kira hal-hal apa yang perlu Anda buang. Dosa atau hal-hal apa yang perlu Anda tinggalkan. Sikap hati seperti apa yang perlu Anda tinggalkan. Ada amin? Nah, yang kedua, catat baik-baik. Tidak kecewa dengan Tuhan.
Saudara, tahun depan awas-awas ya, jangan kecewa sama Tuhan. Coba kita baca ayatnya sekali lagi ya. Kita baca ayat yang ke-6, Lukas 1 ayat yang ke-6. Perhatikan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi ada kata ayat 7-nya itu diawali dengan kata tetapi. Tapi mereka tidak punya anak sebab Elisabet mandul, keduanya telah lanjut umurnya. Jadi Alkitab ini seolah-olah menggambarkan gini loh, mereka itu hidup benar, mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi mereka nggak punya anak. Pernah nggak kita ini mengalami situasi tetapi yang dimaksud di sini? Anda sudah berdoa, tapi Anda sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda sudah melayani Tuhan dengan segenap hati, tapi ada kondisi tetapi tadi. Anda tinggal teruskan kata tetapi tadi. Bisa jadi itu doa yang tidak dijawab. Tapi ada mungkin yang bergumul dengan gak punya anak. Tapi mengalami kesulitan keuangan. Di titik inilah banyak orang Kristen imannya tergelincir atau terpleset. Makanya Mazmur 73, Pemazmur 73 itu juga pernah ngalami hal yang sama. Dikatakan begini, ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Jadi hampir goyang imannya, hampir jatuh imannya. Sedikit lagi terpleset. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Jadi pemazmur, penulis Mazmur 73 itu pernah sampai di satu titik. Dia itu pernah bergumam begini, ngomong begini, sia-sia aku menjaga hidupku benar. Sia-sia aku sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena aku iri sama orang-orang fasik. Kenapa mereka gak sungguh-sungguh tapi hidupnya mujur. Sementara aku sudah sungguh-sungguh tapi kok ngalami kebangkrutan, kok ngalami persoalan, kok gak punya anak, kok gak begini, kok belum sembuh. Tapi puji Tuhan kalau Anda baca Mazmur 73, ternyata dia mengalami turning point sampai dia masuk dalam tempat kudusnya Tuhan, baru dia bisa melihat sudut pandangnya Tuhan. Katakan amin. Ternyata mereka lah orang-orang fasik lah yang berada di jalan yang licin. Sebentar lagi hidup mereka hancur. Nah, tahun depan jaga-jaga. Jangan kecewa sama Tuhan. Karena apa bahaya kekecewaan? Yang pertama, bahaya kekecewaan itu membuat Anda goyang iman Anda. Khususnya tentang kedaulatan dan kebaikan Tuhan. Di titik ini kalau Anda kecewa sama Tuhan, Anda akan mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan karakter Tuhan, mempertanyakan pribadi dan hatinya, ataupun kebaikan atau kedaulatannya. Itu bahaya saudara. Yang kedua, saudara akan mengembangkan sikap ketidakpuasan terhadap pekerjaan Tuhan. Atau perbuatan Tuhan. Sehingga sikap Anda seperti orang-orang Israel. Karena mereka kecewa, apa yang terjadi? Mereka menggerutu, mereka mengeluh, dan mereka mencobai Tuhan. Jangan masuk ke situ. Atau saudara akan mengembangkan sikap, apa saudara? Dari gak puas, dari menggerutu, singkat cerita Anda akan menjadi mundur secara rohani. Anda menjadi berhenti berdoa, berhenti mencari Tuhan. Anda berkata sia-sia mengikut Tuhan. Saudara berbahaya. Di titik ini Anda berubah setia. Ya, dari awalnya Anda meragukan Tuhan,
Anda jadi frustasi, putus asa, gak berpengharapan. Yang kedua, Anda mulai mengembangkan sikap menggerutu, mengeluh, dan mencobai Tuhan. Yang terakhir, Anda akan mundur secara rohani. Dan Anda akan berubah setia, bahkan sampai di titik meninggalkan Tuhan. Oh Pastor Fuji, saya gak mungkin lah ngalami begitu. Jangan pernah katakan gak pernah ngalami. Karena Yesus satu kali pernah memperingatkan. Yesus sendiri. Satu kali Yohanes Pembaptis itu di dalam penjara kan. Dia itu menyuruh murid-muridnya untuk tanya kepada Yesus. Engkaukah yang akan datang itu? Engkaukah Mesias yang dimaksud itu? Loh Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis ini melihat Yesus dengan merpati, Roh Kudus turun ke atasnya. Lalu dia berkata, membuka tali kasut aku gak layak. Dan dia itu pelayanannya itu mempersiapkan jalan buat Yesus. Dia ngomong sama murid-muridnya, lihatlah inilah anak domba Allah. Betul ya? Dia lihat Yesus dengan Roh Kudus di atasnya. Tapi waktu di penjara saudara, dia sampai ke titik terendahnya. Yesus menjawabnya dengan begini. Saya bacakan ya ayatnya. Coba kita buka sama-sama. Matius pasal yang ke-11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergi katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itulah pekerjaan Mesias. Halo amin. Lalu ayat 6, Yesus ngomong begini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini ayat ditujukan kepada siapa saudara? Kepada Yohanes loh. Kenapa kok Yesus ngomong begitu? Karena Yohanes itu mengalami pencobaan yang luar biasa di dalam penjara itu. Sampai di titik terendah, dia mulai ragu-ragu dan dia kecewa. Pencobaannya Yohanes itu dia mulai kecewa. Makanya Yesus berbahagialah orang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa? Bisa jadi Yohanes bertanya-tanya. Kalau memang dia Mesias, kenapa dia gak kunjungin aku di penjara? Kenapa kok dia gak bebaskan aku? Bukankah dia penyelamat, Mesias yang ditunggu-tunggu? Kenapa aku dibiarkan? Bahkan engkau menjenguk aja tidak. Yohanes yang memberitakan tentang Mesias, bahkan melihat Mesias sendiri di depan mata dan ada Roh Kudus turun. Dan dia dapat privilege untuk membaptis Yesus. Dia yang berkata inilah anak domba Allah. Sampai di titik bisa ragu-ragu engkaukah Mesias atau kami harus menunggu orang lain lagi. Saudara, jangan pernah katakan, oh aku gak bakal kecewa sama Tuhan. Saudara, kalau orang sekali berYohanes aja, Yesus ngomong berbahagialah orang yang gak kecewa dan menolak aku. Kalau orang sekali berYohanes juga dicobai, berarti Anda juga bisa. Makanya jaga-jaga hati tahun depan. Katakan amin. Nah, Zakaria sama Elisabeth ini hidup benar tapi gak punya anak. Saudara, gak ada yang bisa mengubah hati manusia seefektif kekecewaan. Orang itu bisa berubah setia dalam sekejap, itu karena kecewa. Saudara, bagaimana cara meresponinya? Bapak Ibu. Saudara lihatlah Zakaria dan Elisabeth. Alkitab itu mencatat mereka itu hidup benar. Mereka gak pernah berubah setia. Katakan amin. Mereka tetap hidup benar. Mereka tetap setia kepada Tuhan sekalipun doanya tidak dijawab. Saudara, ini yang perlu kita perteguh tahun depan. Memang kita menabur doa. Tapi tidak semua itu akan Tuhan berikan sesuai keinginan kita. Di titik itu jangan kecewa sama Tuhan. Ada amin? Lihatlah Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia berkata, kalau memang Tuhan itu mampu, Tuhan akan selamatkan kami. Tapi kalaupun Tuhan tidak,
aku sekali-kali akan tetap setia kepada Tuhan dan tidak akan sujud menyembah patung. Itu statement loh. Kalaupun Tuhan gak bebaskan kami gak akan nyembah patung. Kami akan tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Kami gak mau berubah setia. Halo, amin. Ayub juga dicobai dengan hal yang sama. Sampai istrinya pun ngomong, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Ayub itu ngalami malapetaka yang luar biasa. Tapi untungnya tidak pernah terucap Ayub itu mengutuki Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Katakan amin. Jaga, tengok kanan kiri. Ya, jangan kecewa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi kalau yang pertama, kita perlu punya hati yang benar. Yang kedua, kita perlu punya hati yang tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak boleh skeptis atau ragu-ragu. Masuki tahun depan, jangan skeptis atau ragu-ragu. Apa definisi skeptis? Kemarin waktu saya persiapan, saya coba lihat di kamus. Ya, kamus bahasa Indonesia. Skeptis itu kurang lebih artinya begini. Sikap meragukan segala sesuatu. Atau sikap kurang percaya. Skeptis itu berasal dari paham skeptisisme. Yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu gak pasti. Jadi selalu gak ada kepastian. Dan orang yang skeptis itu akan cenderung berpegang kepada pandangannya sendiri. Ya, dan tidak mau terbuka kepada pandangan orang. Makanya satu ayat pernah berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan skeptis dan ragu-ragu. Coba kita lihat ya ayatnya yang tadi kita baca. Saudara, dikatakan begini. Ayat yang ke-12. Melihat hal itu, ayat yang ke-11. Maka tampaklah kepada Sakaria, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria. Sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ya, kita lompat aja supaya cepat. Kita lanjut ke ayat yang ke-18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini bagimu. Jawab malaikat itu, sesungguhnya engkau akan menjadi apa saudara? Bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau apa saudara? Tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Jadi Sakaria itu di dalam, orang banyak di luar. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Jadi imam itu kalau habis melakukan pembakaran ukupan, keluar itu akan melepaskan doa berkat. Nah, jadi ternyata Sakaria di dalam begitu lama, tapi begitu keluar, dia nggak mampu melepaskan doa berkat. Kenapa? Bisu. Sampai mana tadi? Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Mungkin Sakaria ngomong, gitu ya, memberi isyarat. Gitu ya. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Nah, ayat 24 perhatikan. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya,
inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara, Sakaria didatangin malaikat berkata, doamu telah dikabulkan. Istrimu akan mengandung seorang anak laki-laki, memberi nama dan beri nama dia Yohanes. Dan anak itu akan begini-begini, kau akan bersuka cita dan lain sebagainya. Anak ini akan datang dengan kuasa Elia. Hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, hati orang yang salah akan kembali ke pikiran orang benar dan lain sebagainya. Dan yang luar biasa, responnya Sakaria, bagaimana hal itu? Bagaimana aku bisa tahu hal itu akan terjadi? Dan ternyata pernyataan dia ini lahir karena dia tidak percaya. Makanya malaikat itu langsung, akulah Gabriel yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya aku akan menjadi bisu karena engkau tidak percaya kepada perkataanku. Saudara, ternyata Sakaria ini hidupnya benar. Sakaria ini hidupnya saleh. Tapi dia sampai satu titik, imannya goyang. Sangat besar kemungkinan karena dia berdoa, lalu sampai satu titik dia melihat bahwa tubuhnya sudah tua. Lalu mungkin dia berhenti berdoa dan gak lagi bisa percaya. Atau kalau dalam kasus kita, ada beberapa orang itu berdoa tapi dia gak sungguh-sungguh dengan doanya. Itu cuma lip service. Dia gak betul-betul percaya dengan apa yang dia doakan. Kemarin malam kita berdoa bersama satu keluarga gitu ya. Istri saya tanya sama anak-anak, apa doa mustahil? Karena kemarin pembahasan ayatnya itu tentang Maria. Ya, Maria mengandung dan sebagainya. Lalu istri saya tanya kepada anak-anak, apa doa mustahil yang kalau engkau dikasih kesempatan untuk berdoa, kamu mau apa? Lucu jawaban anak-anak saya itu. Ada yang, oh aku ingin kembali ke masa lalu. Malah mamanya yang gak percaya. Gak mungkin itu terjadi. Gitu ya. Apa doa mustahil? Nah, seringkali seperti itu. Oh ya, Tuhan aku berdoa. Tapi waktu kita berdoa, kita ini gak percaya dengan apa yang kita doakan. Cuman itu lip service. Betul gak? Atau kita ini berdoa, sudah gak pakai iman. Saking kita ini kurang imannya, jadi waktu Tuhan mengabulkan doa kita itu gak percaya. Pernah gak ada begitu? Anda berdoa karena tidak ada iman. Waktu Tuhan mengabulkan Anda gak percaya. Itu yang saya namakan skeptis. Meragukan segala sesuatu. Orang skeptis itu melihat segala sesuatu itu gak ada pasti. Kalau Anda berdoa, berdoalah dengan iman. Percayalah, katakan amin. Bahkan Sakaria itu sampai di titik malaikat datang itu gak mampu convince dia. Malaikat loh. Dan dia itu minta tanda sebetulnya. Bagaimana aku tahu itu terjadi? Umur kita ini sudah lanjut. Jadi dia itu minta tanda. Saudara, dalam perjanjian lama banyak tokoh-tokoh Alkitab itu minta tanda. Tapi Tuhan gak hukum. Kenapa? Bedanya kenapa dengan Sakaria? Minta tanda tapi itu dosa di mata Tuhan. Karena ini loh bedanya. Abraham itu sudah percaya dulu. Baru dia minta konfirmasi atau minta tanda. Abraham itu kan dikasih janji apa? Kamu akan jadi bapak segala bangsa. Kau akan punya keturunan itu seperti bintang. Abraham itu sudah percaya dulu, baru minta tanda. Di banyak kasus di perjanjian lama, banyak orang tokoh Alkitab itu percaya dulu baru minta konfirmasi. Beda dengan Sakaria. Sakaria itu tidak percaya, terus minta tanda. Seperti orang-orang Farisi. Gak percaya ketemu sama Yesus, minta tanda. Padahal sudah banyak mujizat. Ya Sakaria, kalau Anda didatengin malaikat, masih kurang convince apa saudara? Didatengin malaikat loh, ini supranatural, dia masih meragukan ini itu tanda dari Tuhan. Saudara, makanya orang kalau skeptis itu gak ada ujungnya. Semuanya itu negatif. Ujungnya itu gak percaya. Jangan skeptis dan jangan ragu-ragu. Katakan amin. Tengok kanan kiri supaya lebih mantap. Ngomong,
Jangan skeptis, jangan jadi orang Kristen yang skeptis. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya tuh ngajak ngomong sama anak perempuan saya nomor 1. Hati-hati sama pergaulan. Karena di luar sana itu ada banyak orang, kalau kamu salah teman, mereka itu punya filosofi, tiba-tiba orang yang bisa jadi ateis. Ya, di dunia barat itu ada satu worship leader terkenal di zaman saya waktu mahasiswa. Sekarang end up-nya jadi ateis. Loh kok bisa? Karena apa? Banyak paham, kalau kamu salah pergaulan, kok akan jadi mempertanyakan eksistensi Tuhan dan sebagainya. Oh, jangan khawatir Pak. Aku gak bakal. Karena aku sudah pernah lihat Papa tumbuhin tangan di depan mata saya sendiri. Tuhan itu real. Kemarin saya doakan orang. Pernah satu kali saya pernah ngajar healing training. Tumbuhin tangan di shooting. Itu di tahun-tahun 2013. Tumbuh begini loh saudara. Bahkan di mana? Di di Semarang itu ada orang pendek, tangannya pendek segini, tumbuh begini. Pernah saya posting saudara satu kali. Itu sudah kasat mata, mujizat kasat mata. Saya langsung di cyberbully. Oh itu trik, digini-gini. Orang itu kalau mau skeptis, mau mujizat di depan mata tetap gak percaya. Mau malaikat datang gak percaya. Saudara, padahal Alkitab katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan. So tahun depan. Dan kenapa kok Sakaria itu dihukum begitu rupa, didisiplin sama Tuhan, dibuat bisu. Lihat, Sakaria itu beda dengan Maria. Maria itu anak remaja, teenager. Dan Maria itu perawan. Kesamaannya apa? Maria itu juga tanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi, aku belum bersuami. Tapi kenapa kok Maria gak dihukum? Karena ini levelnya imam. Imam itu salah satu tugasnya itu mengajar umat Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Dan Sakaria itu adalah pendeta yang berpengalaman. Makanya kenapa dia dibikin bisu? Karena kalau seorang imam nggak lagi percaya kepada Tuhan, dia nggak punya lagi urusan untuk memberkati umat Tuhan. Dia nggak punya urusan lagi. Bagaimana dia melepaskan doa berkat sementara dia nggak percaya? Diberkatilah engkau, sementara dia adalah orang yang skeptis. Makanya dibikin bisu. Itu hukuman dari Tuhan, disiplin dari Tuhan, tapi itu kebaikan buat Sakaria. Kenapa? Karena kalau Sakaria gak dibikin bisu, gagal itu rencana Tuhan. Kalau Yohanes gak lahir, maka Yohanes ini perannya penting. Paling tidak saya menduga ada 2 hal. Yohanes lahir dari rahimnya orang lain. Atau kalau Yohanes gak lahir, waduh, bisa mundur nih jadwal kelahiran Yesus Kristus. Duyung mudeng. Makanya kelahiran Yohanes ini penting. Saudara. Tapi dibikin bisu supaya apa? Supaya dia gak lagi berkata-kata yang negatif. Ingat jaga mulut kita, karena mulut kita itu bisa memadamkan iman. Memadamkan iman orang lain. Tapi untungnya, kenapa kok Yohanes tetap lahir dari rahimnya Elisabet? Karena Elisabet percaya, langsung percaya. Sakarianya ragu-ragu, Elisabetnya langsung percaya. Karena Elisabet ngomong begini, ini adalah suatu perbuatan dari Tuhan. Ia telah menghapuskan aibku. Karena zaman dulu orang, ya mereka itu ada dalam kebudayaan. Orang kalau gak punya anak itu aib. Tapi Elisabet langsung percaya dan mengatakan ini perbuatan Tuhan. Karena Tuhan menghapuskan aibku. Itu adalah statement iman. Katakan amin. Sementara Sakaria bagaimana minta tanda padahal malaikat sudah datang. Saudara. Nah disinilah saudara saya mau katakan kalau Anda suami istri. Kalau gini loh, jangan sepakat dalam satu hal ini. Ketidakpercayaan. Maria percaya, Yusuf ragu-ragu. Betul nggak? Abraham percaya, Sarah ragu-ragu. Betul ya? Mentertawakan, betul ya? Nah untungnya di sini Elisabet itu percaya. Sakarianya ragu-ragu, Elisabetnya percaya. Ya, jangan sampai Anda suami istri, dua-duanya sama-sama skeptis. Dua-duanya sama-sama ragu-ragu. No.
saya doakan jemaat suami istri di sini. Anda tidak sepakat dalam satu hal ini. Ketidakpercayaan. Ya, at least kalau suaminya nggak percaya, istrinya percaya. At least kalau istrinya nggak percaya, suaminya percaya. Halo, amin. Itu at least. Tapi kalau bisa dua-duanya percaya. Ada amin. Supaya apa? Jangan sampai Anda bisu tahun depan. Amin, saudara. Nah, waktu saya tinggal sedikit, tinggal 2 menit. Ya, apa yang kita ini bisa tuai kalau kita ini jaga hati kita. Hati kita benar, kita nggak kecewa sama Tuhan. Dan yang ketiga, hati kita ini tidak skeptis, ini yang akan terjadi. Yang pertama, catat baik-baik. Sebentar. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Lihat ayat 25 dikatakan begini. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tahun depan kita akan melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup benar, kalau kita tidak kecewa kepada Tuhan, dan kemudian berubah setia menolak Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita tidak skeptis atau ragu-ragu. Yang kedua, kita akan melihat hidup kita dipakai jadi berkat dan kesaksian. Kalau Anda ingin bersinar terang menerangi dunia ini, jadilah berkat dan jadilah kesaksian bagi orang. Lukas 1 ayat 39, coba kita baca ayatnya. Lukas 1 ayat 39 sampai 40. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah siapa? Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Lompat ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya, berarti termasuk Maria dong, gitu ya. Serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya. Bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Elisabet dan Sakaria itu akhirnya dipakai Tuhan jadi berkat buat siapa? Buat Maria, saudara. Maria itu ngalami hal yang sama. Maria itu ngalami hal yang sulit. Dia ini anak remaja, beda dengan Elisabet yang sudah lanjut umurnya. Lalu bedanya di mana? Yang satu itu mandul, udah lama berdoa tapi nggak kunjung punya anak. Lalu Tuhan menampakkan diri lewat malaikat. Yang satu itu bukan mandul tapi masih perawan. Sama-sama dapat kunjungan malaikat. Sama-sama memberitakan bahwa engkau akan mengandung anak laki-laki. Yang satu Yohanes, yang satu Yesus. Dan gara-gara itu Maria itu ngalami situasi yang sulit. Dia punya resiko ditinggal sama Yusuf. Dia punya resiko karena dia bertunangan. Zaman dulu orang itu bertunangan. Ya. Jadi kalau orang tua itu, orang tuanya yang pria itu sudah bayar mahar. Gitu ya. Maka ditunangkan. Dan ditunangkan itu kurang lebih 1 tahun. Mereka itu seperti kayak sudah menikah. Tapi tidak boleh berhubungan badan. Tujuannya apa tunangan itu? Untuk membuktikan bahwa wanita itu memang virgin. Baru nanti setelah itu menikah. Nah, orang kalau bertunangan itu seperti menikah tapi bedanya nggak boleh tidur sekamar. Sehingga mereka itu sebenarnya nggak boleh putus. Kalau putus itu namanya cerai. Makanya Yusuf itu ngomong diam-diam dia tidak mau, dia itu ingin menceraikan tunangannya ini. Jadi mereka itu belum menikah tapi tunangan. Nah, saudara, ternyata di dalam 1 tahun tunangan itu, masa tunangan, ternyata hamil. Saudara, waduh ini gawat, ini skandal besar ini. Ternyata gak virgin,
Hamilnya sama siapa ini tanda tanya kan. Maria ngomong hamilnya karena Roh Kudus, siapa yang percaya? Makanya dia akhirnya meninggalkan tempat tinggalnya. Dia pergi ke rumahnya siapa? Tidak lain tidak bukan Sakaria dan Elisabet. Kalau Sakaria dan Elisabet gak ngalami hal yang sama, kunjungan malaikat lalu hamil, Sakaria dan Elisabet itu juga akan menolak Maria. Tapi karena dua-duanya mirip ceritanya, mereka justru jadi berkat besar untuk menguatkan Maria. Tenang Maria, aku udah duluan. Kamu kan baru 1 bulan, aku udah 6 bulan. Aku juga dikunjungi malaikat. Tenang gitu ya. Dan beberapa saat ternyata Elisabet melahirkan. Kelahirannya itu akan memberikan apa? Memberikan iman kepada Maria. Dan tetangga-tetangganya bersuka cita melihat perbuatan atau rahmat Tuhan yang besar atas kehidupan Sakaria dan Elisabet. Jadi hal yang kedua, Tuhan kedua, kalau Anda jaga hati betul, saudara akan menjadi berkat besar dan kesaksian bagi orang. Katakan amin. Jangan, pokoknya gini loh, hidup Anda harus benar, jangan kepahitan, jangan kecewa sama Tuhan. Yang ketiga, jangan skeptis. Kalau Anda bisa jaga ini, Anda akan jadi berkat besar dan kesaksian bagi orang banyak. Katakan amin. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, Anda akan melihat penggenapan rencana Tuhan. Wow, ini luar biasa loh saudara. Coba kita baca Lukas 1 ayat 65 sampai 66. Atau lebih, saya bacakan lebih jelasnya. Ayat 59 saja, mulai ayat 59. Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Jadi bapaknya ini kan masih bisu. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun kaget, heran. Gitu ya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya. Dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkan dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saya katakan ini adalah penggenapan rencana Tuhan. Katakan amin. Sakaria dan Elisabet, mereka itu menabur doa. Mereka doa dan doa terbesarnya adalah minta anak. Tapi ternyata mereka mengalami penundaan. Tapi di ujungnya bukan anak saja yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi anak ini akan menjadi besar kata Alkitab. Dan anak ini akan berjalan dalam kuasa Elia. Membuat hati bapak berbalik kepada anak-anak, berbalik kepada bapak. Ya, pikiran orang-orang yang berdosa sesat akan kembali ke pikiran atau hati orang-orang benar. Dan anak ini akan berjalan mendahului Mesias. Dan anak ini akan mempersiapkan jalan buat Mesias. Ternyata Sakaria dan Elisabet minta anak. Menabur doa. Memang ada proses panjang. Ada penundaan di situ. Tapi di ujungnya ternyata bukan hanya dia dapatkan anak. Tapi rencana Tuhan juga digenapi melalui hidup mereka. Ternyata anaknya ini dipakai untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Ada amin? Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.